Halo semua, yang baru saja kalian saksikan adalah seorang wanita berusia 21 tahun bernama Neliwati, beralamat di Kecamatan Lingsar, tepatnya di Orong Dalem. Neliwati adalah seorang wanita yang mengidap penyakit Harlequin ichthyosis. Harlequin ichthyosis adalah penyakit bawaan pada kulit bayi sejak lahir. Harlequin ichthyosis ditandai dengan adanya kulit yang bersisik, kering, dan tebal. Penyakit ini terbilang cukup langka karena menurut penelitian atau menurut survei, di antara 500.000 kelahiran hanya ada satu kemungkinan yang kena. Dan ya, ini adalah penyakit yang spesial yang diberikan kepada Neliwati oleh Tuhan. Tuhan percaya kepada Neliwati. Tuhan percaya kepada Neliwati bahwa dia sanggup untuk mengemban beban atau cobaan berupa penyakit ini. Segala cara pernah dilakukan atau pernah diikhtiarkan oleh Kak Neliwati dalam upaya untuk menyembuhkan penyakit ini. Mulai dari pengobatan tradisional sampai pengobatan medis. Tapi sayangnya hasilnya nihil, nggak ada hasil. Di tengah-tengah ikhtiarnya itu, bahkan Kak Neliwati pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan sampai sempat untuk ingin bunuh diri gitu. Tapi ada satu hal yang ngebuat Kak Neliwati ini untuk terus bertahan. Dia bilang, kalau dia dapat kutipan kata-katanya dari sinetron, ya memang gimana ya, sinetron sih, cuman ada baiknya kan. Dia bilang gini, kamu harus bisa nerima diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak bisa nerima diri kamu sendiri, gimana orang lain bisa nerima kamu? Nah, kata-kata ini sangat menyentuh saya dan mungkin akan menyentuh teman-teman semua yang mendengar ini. Dan saya berharap begitu. Kita harus bisa nerima diri kita sendiri. Gimana orang lain bisa nerima kita kalau kita nggak bisa nerima diri kita sendiri? Buat teman-teman semua yang penasaran dan ingin tahu gimana obrolan kami kemarin dengan Kak Neliwati, silahkan saksikan tayangan berikut. Hai, nama saya Neliwati, umur 21 tahun, tempat tinggal Orong Dalem. Ibu saya single parent, dia kerja serabutan, dia kerja serabutan, dan kakak saya ngajar di sebuah TK. Untuk ayahnya? Untuk ayah sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Harlequin ichthyosis. Ini penyakit jenis apa kalau boleh tahu? Iya, jenis langka, penyakit yang nggak semua orang yang bisa menderita penyakit ini. Langkahnya itu kayak berarti dalam rentan beberapa ribu orang itu hanya sedikit yang kena. 3 dari 500.000 orang yang Harlequin ichthyosis. Ini jenis penyakit kulit berarti ya? Ya, penyakit kulit. Ya, langka.
kecewa, hancur, dan shock, stres, semuanya campur aduk ya lah ya. campur aduk. Ya, yang tidak bisa mereka jelaskan. Ada 2 saudara lagi yang seperti ini, namun dia sudah meninggal dunia. Ya, Kakak atau adiknya? kakak adik. Oh, kakak adik. Berarti Kak Eli yang sendiri bertahan. Ya, Oke. Untuk ini, untuk perasaan Kak Eli sendiri nih, kan karena kita tahu dapat info bahwa ternyata 2 saudara Kak Eli ini terakhir normal lah kita bilang, dan Kak Eli memiliki sesuatu yang spesial lah, spesial. Kita nggak bilang berbeda, tapi kita bilang Kak Eli orangnya spesial gitu. jarang. Gimana tuh perasaan Kak Eli dengan saudaranya memiliki perbedaan itu, kespesialan sendiri lah? Marah, sedih, dan kecewa. Kenapa saya begini, tapi keluarga, adik, kakak, semua teman-teman saya tuh normal. Kenapa saya enggak? Jadi lebih kerasa kecewa ya Kak Eli ya, untuk kenapa saya berbeda dengan saudara saya yang lainnya, teman-teman saya yang lainnya. Saya sempat menyalahkan Tuhan, kenapa dia buat saya seperti ini. Dukungan almarhum ayah, dia bilang jangan menyerah, kamu pasti bisa. Dan teman dia yang dukung saya, bisa bangkit, hanya dia yang bisa menerima saya apa adanya. Kisah kecil atau waktu masa-masa kecil Kak Eli ini jarang dihabiskan dengan bermain atau keluar rumah. Lebih banyak di rumah, jarang untuk bersosialisasi karena di luar itu nggak ada yang bisa menerima saya. Saya selalu dibilang aneh sama semuanya. Saya cuma bisa bermain di rumah sama keluarga. Berarti sangat jarang ya bermain dengan teman sebaya itu. Jadi Kalau diajak baru saya ikut main, kalau enggak ya di rumah. Sebenarnya yang apa ya, Kak Eli ini nggak menutup diri untuk orang kan, Ya, tapi orang lain yang menutup yang kesempatan Kak Eli untuk Iya. bersosialisasi dengan lain, dengan yang seperti Kak Eli bilang tadi, bahwa pandangan-pandangan mereka terhadap Kak Eli yang buat Kak Eli mereka yang buat saya insecure, buat saya nggak percaya diri. Oh iya, jadi Kak Eli ini kan nggak hanya, kalau nggak salah kita dapat info bahwa Kak Eli hanya mengenyam pendidikan sekolah formal tuh hanya sebentar, benar? Nggak pernah sama sekali. Oh, oke. Alasannya simpel, takut dibully. Takut dibully. Oke, takut dibully. Karena saya beda dari mereka. Nanti kalau saya sekolah, ih kamu kenapa kok begitu? Iya. Gitu. Tapi tahun kemudian saya menyesal, kenapa saya nggak sekolah? Apalagi saya seperti ini, harusnya saya sekolah. Jadi kalau meskipun saya punya kekurangan, tapi seenggaknya saya punya backup, saya punya bantuan lain gitu. Tapi ya bodoh tidak mau sekolah. Kalau menurut saya yang bodoh bukan Kak Eli bisa jadi seperti ini, punya banyak karya, punya banyak kelebihan, bahkan orang lain nggak bisa, itu Kak Eli bisa.
Jadi kayak gimana ya, sebenarnya pandangan orang terhadap Kak Eli itu yang membuat mereka yang menutup kesempatan buat Kak Eli, padahal Kak Eli ini udah mau membuka pintu buat mereka, welcome buat mereka, tapi sayang mereka tutup lagi pintunya Iya. untuk menyempitkan Kak Eli. Iya. Masa kecil juga Kak Eli ini sering ini kan dapat kayak diskriminasi dari teman-teman, bahkan tetangga sendiri katanya Kalau saya main ke rumah teman, saya jangan main sama yang itu, kata orang tuanya, jangan main sama dia tuh gini-gini. Itu buat saya nyesek terus kayak merasa mau langsung pulang gitu. Tapi setelah saya main ke rumah dia sih, dia ada teman saya yang bilang, kata ibu si ini kamu gini-gini, katanya jangan main sama yang itu, katanya gitu. Jangan main sama Eli gitu. Tapi ya saya tetap main sama anaknya. ya terkadang memang omongan orang itu apa ya, dia terlalu mempersalahkan sedikit perbedaan, Ya. dia menyampingkan sejuta kesamaan tapi mempermasalahkan sedikit perbedaan. Itu yang buat saya apa ya, gak habis pikir sama semua orang yang berpikir seperti itu. Untuk ini pasti kan awal-awal Kak Eli mulai berpikir nih, udah mulai dewasa lah gitu kan. Kayak pasti ada perasaan yang buat Kak Eli ngerasa kayak nggak bisa nerima diri gitu kan. Ya, pasti ada perasaan yang kenapa saya begini, kenapa saya. Nah, apa yang buat Kak Eli ngerasa apa ya, saya harus untuk menerima diri saya sendiri. Gimana itu prosesnya penerimaan diri? Panjang. Oh iya, coba bisa diceritakan gimana prosesnya, mulai dari mana Kak Eli belajar untuk menerima diri sendiri? Awal menerima diri itu prosesnya cukup gimana ya, susah menjelaskan, tapi yang jelas butuh waktu yang bertahun-tahun lamanya untuk bisa menerima. Saya terima diri saya yang seperti ini. Selain itu ada juga teman masa kecil yang ayo kamu pasti bisa. Keluarga paling penting, karena mereka yang mendorong saya untuk bangkit, untuk gak boleh nyerah. Keluarga ada support system utama bagi Kak Eli ya. Terutama almarhum ayah, dia punya kata-kata yang masih saya ingat gitu. Bisa dikatakan atau diungkapkan apa sih kata-kata dari almarhum ayah yang paling melekat atau paling yang buat tersimpan lah di hati Kak Eli sampai sekarang ini? Kamu boleh seperti itu, kamu boleh cacat, kamu boleh punya kekurangan, tapi saya tuh nggak mau punya anak yang bodoh. Padahal perasaan dia pasti lebih sedih dari saya, lebih hancur. Karena orang tua mana yang mau anaknya menderita penyakit yang seperti ini. Awal-awal Kak Eli ini gimana sih cara Kak Eli menanggapi atau menyikapi pandangan orang-orang yang apa ya, kayak baru ngelihat Kak Eli langsung kayak Kak Eli biasa cerita ke teman-teman kalau setiap orang yang ngelihat saya langsung mengernyitkan dahi, menaikkan pundak. Itu gimana cara Kak Eli untuk menanggapi hal itu yang berat menurut kami? Gimana ya, itu pun susah buat diungkapkan. Gimana rasanya bisa menerima, saya harus bisa menerima ini tuh susah. Paling penting saya didorong oleh teman untuk kamu nggak boleh begini, kamu harus percaya diri, kamu harus lebih kuat gitu. Ya itu yang buat saya kuat.
satu di balik 1000 teman yang hujat saya, ada satu sahabat sejati yang mendukung, yang support, yang menguatkan saya. Yang hadir buat Kak Eli ya, Iya. walaupun itu senang susah dia selalu ada buat Kak Eli. Di Iya. antara 1000 orang yang hujat, Iya. Kak Eli cuman butuh 1 orang aja, padahal yang buat kuatin Iya. Kak Eli di kondisi Kak Eli yang seperti ini. Iya. Oke. Dia juga yang membuat keluarga saya bisa menerima kalau anaknya seperti itu. Dia gitu. Yang dulunya insecure untuk ngajak saya kemanapun keluar, karena satu teman ini dia yang jadi keluarga saya, jadi oh dia aja yang lebih sempurna dari Eli, kok bisa sih ngajak Eli keluar nongkrong, tapi kok kita saudaranya sendiri nggak bisa. Berarti itu yang memotivasi apa ya, memberikan dorongan selain buat Kak Eli, berarti Buat temennya, semua buat keluarga. ya keluarga Kak Eli juga. Karena satu hal ini semua orang yang lihat tuh mereka kayak wah, mereka kayak speechless gitu. Iya, kita memang nggak bisa pungkiri pandangan manusia itu kan apa ya, pasti first impression orang itu pasti melihat dari suatu penampilan orang tanpa tahu bahwa di dalam orang itu ada apa sih, sisi dalam orang itu kayak gimana. Orang banyak gini kayak soalnya apa ya, orang mungkin banyak orang yang tahu Kak Eli, tapi sedikit orang yang kenal sama Kak Eli. Ya, yang tahu banyak, yang kenal dengan Kak Eli itu sedikit. Gak ada yang kenal saya lebih dekat, makanya kenal saya cuma dari luarnya, oh dia begini. Tapi kalau ada yang teman yang paling dekat, ya kamu masuk ke orangnya, ternyata kamu orangnya begini ya gitu. Ya ternyata kamu orangnya asik, kamu nggak seperti yang terlihat gitu. Untuk ini pernah berusaha untuk diobatin lah gitu tentang penyakit ini gitu. Banyak pengobatan yang saya jalani, tapi hasilnya nihil ya. Nihil. enggak. Dari semua sudah dicoba ya, dari tradisional, medis, semuanya nggak ada hasilnya. Satu hal yang bisa, yaitu Allah yang menguatkan, Allah yang buat saya kuat. Ya, karena dibalik semua ini pasti Allah udah punya rencana yang luar biasa buat. Dulu saya pikir dia kayak jahat. Ya. Kenapa kok saya kayak gini? Tapi saya sekarang udah ngerti kenapa. Kalau saya harus bisa menerima kalau saya ya seperti ini. Sempat menyalahkan Tuhan juga sampai. Dan satu hal lagi, saya sempat ingin Membunuh diri. Itu gara-gara apa Kak Eli sampai kepikiran buat saya ngakhiri hidup saya aja deh. Ya kan, itu tadi kayak intimidasi orang, cara pandang orang. Kalau saya jalan ke tempat ramai, mereka kayak lihat artis yang wow, pandangan mereka tuh jahat. Ya karena kenapa ya, dia nggak bisa ngelihat sesuatu yang spesial dari Kak Eli, makanya mereka memandang Kak Eli ini dengan tatapan sinis. Kalau dia bisa melihat sesuatu yang spesial dari Kak Eli, mungkin dia bakal malu sendiri sama Kak Eli ini gitu. Pernah nggak selama beberapa tahun ini atau beberapa waktu ini mendapat hal yang begitu nggak senonoh untuk ini? Banyak hal, dari hal yang banyak banget, dari hal yang secara seksual, secara verbal itu pernah.
bisa nerima ya, kayak mulut orang paling jahat. Apa yang Kak Eli ingin sampaikan ke orang-orang di luar sana yang yang terlalu melihat sedikit perbedaan tapi mempermasalahkan banyak kesamaan? Toh juga kan kita ini sama-sama manusia gitu kan, kita tahu bahwa Kak Eli ini cuma berbeda secara fisik tapi punya semua elemen yang dimiliki manusia itu ada sebenarnya di Kak Eli. Bahkan Kak Eli punya kelebihan-kelebihan yang belum tentu mereka punya. Apa yang ingin Kak Eli sampaikan kepada orang-orang di luar sana bahwa orang yang kayak Kak Eli ini harusnya gimana? Saya butuh rangkulan dari kalian semua. Saya bukan butuh bulian, saya bukan butuh ejekan, saya tuh butuh dukungan, saya butuh tempat, saya bukan tempat untuk menghujat, tapi saya butuh tempat untuk berkarya, untuk meraih mimpi saya. Harusnya kalian tuh bisa mikir kalau orang kayak gini tuh harus butuh lebih banyak, butuh support, butuh banyak dirangkul dan banyak dukungan. Intinya orang-orang yang kayak Kak Eli ini sebenarnya hanya butuh kehadiran seseorang, rangkulan dari orang-orang, tidak merasa dibedakan. Karena orang-orang yang kayak Kak Eli ini adalah orang-orang yang sebenarnya punya mimpi yang sama dengan orang kebanyakan yang kita bilang orang, ya bisa kita bilang orang yang normal lah secara fisik. Ya banyak orang yang memang kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak orang yang normal secara fisik, tapi secara mental, secara attitude, secara pembawaan diri mereka nggak sesuai sama penampilan. Yes. Kalau untuk teman-teman yang mungkin memiliki perbedaan atau kebutuhan khusus, Kak Eli ingin sampaikan apa ke teman-teman yang lain? Kalian jangan nyerah. Ya, saya tahu perasaan kalian itu pasti sama seperti saya. Malah mungkin ada yang lebih parah, ada yang lebih lebih jahat mungkin. Perkataan mereka mungkin lebih jahat dari yang saya dapatkan, tapi kalian harus tetap semangat. Kita juga harus sama-sama berjuang, kita juga sama-sama belajar untuk bisa menerima keadaan, menerima situasi. Intinya jangan menyerah ya Kak Eli, jangan menyerah, tetap semangat. Karena setiap orang bebas meraih impian dan cita-citanya. Kalau boleh tahu untuk pembelajarannya gimana sih? Dari baca tulis, pasti kan dari baca tulis dulu kan Kak Eli. Kan kita tahu Kak Eli bahwa Kak Eli ini nggak dapat pendidikan formal gitu. Berarti semuanya otodidak atau belajar dari mana? Ada beberapa bantu dari ayah yang paling support saya. Dia ngajarin saya menulis, membaca, menghitung. Dia yang mengajarkan. Dan beberapa saudara sepupu, saudara saya juga, kakak saya yang paling penting dia ngajarin saya baca, nulis, ya semuanya. Untuk gambar, saya lihat dari teman-teman yang masih waktu kecil masih SD, mereka gambar gunung, pohon, bisa kayak ikut, saya ikut untuk gambar. Dan itu gambar ya asik lah, dan saya terus menggambar yang awalnya cuma bisa gunung. Coba-coba untuk eksperimen sendiri gambar. Katanya Kak Eli ini terinspirasi untuk desain bajunya itu dari apa sih namanya itu, gambar bongkar pasang baju itu mainan yang saya
banyak banget dulu koleksi bongkar pasang. Kalau ada hajatan atau ada acara itu saya harus wajib beli bongkar pasang 1, 2 atau saya mungkin 5 ya. 5 tuh harus beli. Itu yang kemudian dituangkan jadi karya buat Kak Eli kan. Kak Eli Saya jadi tuh nggak bisa gambar anatomi tubuh, jadi kayak gini aja gimana. ya, tapi mungkin yang menurut Kak Eli gini aja belum tentu orang-orang di luar sana, belum tentu bahkan kami sendiri nggak bisa sehebat Kak Eli dengan segala keterbatasan yang Kak Eli punya mampu membuat karya seperti itu, sedangkan ya kami yang ya bisa dibilang normal secara fisik itu belum tentu loh Kak Eli untuk bisa kuat, terutama ya kuat dan apa ya, mampu terus-terusan berkarya walaupun nggak dapet pendidikan secara formal. Secara pribadi nih Kak Eli ya, harapan Kak Eli ke depannya untuk diri Kak Eli sendiri dulu. Harapannya saya pengen dapat pendidikan yang lebih dari ini, yang lebih formal lagi, supaya saya bisa mengejar cita-cita saya sebagai seorang desainer dan crafter. Menjadi seorang crafter juga adalah cita-cita ya yang kedua setelah jadi desainer. Terus kalau harapan Kak Eli untuk keluarga Kak Eli itu gimana kira-kira? Harapannya top judge keluarga saya, basic, karena semuanya keluarga itu kan semuanya sama, semuanya punya masalah masing-masing. Jangan jadikan masalah yang kalian lihat tuh sebagai bahan hujatan. Jangan judge keluarga saya. Judge saya aja gak apa-apa, keluarga saya jangan. Wah, kita nggak tahu mau ngomong apa lagi sih Kak Eli, bener-bener apa ya? Apalagi saya. Yang kayak bener-bener Kak Eli ini sosok yang kuat, yang apa ya, yang apa sih, yang mungkin kalau kita di posisi Kak Eli ini nggak bisa sekuat Kak Eli gitu. Kak Eli udah Kak Eli sudah ngelaluin beberapa proses kehidupan yang berat, dari dikucilkan, dari tidak dapat pendidikan secara formal, Bullying. ya bullying. Satu lagi, Ya. stop bullying. Apapun yang mereka derita terus jangan bully mereka. Entah itu mereka kayak saya, mereka gila, mereka tuli, jangan dibully. Karena mereka juga sama seperti saya yang butuh dukungan dari kalian, bukan butuh bulian, bukan butuh. Ya kita itu butuh dukungan. Itu yang paling penting. Itu yang paling pentingnya, dukungan, support, dukungan dan kehadiran orang-orang di luar sana buat Kak Eli gitu. Kita memang di sini Kak Eli bukan mengemis untuk ini, tapi Kak Eli bersuara. Enggak. Kak Eli bersuara untuk Saya nggak mau dikasihani. Saya ingin berjuang sendiri. Berarti ini untuk memotivasi. Saya di sini cuma sharing. Ya, oke. Untuk ini Kak Eli, apa ya? Kata-kata terakhir untuk orang-orang di luar sana yang mungkin sama keadaannya Kak Eli atau mungkin lebih berat lagi keadaannya, mau secara fisik maupun mental. Kata-kata terakhir untuk biar mereka bisa menerima diri mereka sendiri seperti Kak Eli. Katanya kamu harus bisa menerima diri kamu sendiri, baru orang-orang bisa orang ya, bisa menerima. ya, karena intinya kayak kita harus bisa menerima diri kita sendiri, karena kalau kita
belum bisa menerima diri kita sendiri, bagaimana orang lain Iya. bisa menerima Iya. kita dengan seperti ini. Itulah Kak, itulah inti Maaf ya penuh ya kekurangan. sebenarnya itu yang ingin disampaikan ke Eli, bahwa teman-teman harus bisa menerima dirinya sendiri dulu, baru Baru orang lain bisa menerima kita dengan segala kekurangan. Iya. Kuncinya kita sendiri. Oke Kak Eli, ini jadi setuju nggak kalau video ini kita up ke atau publish ke sosial media atau YouTube gitu? Setuju, silakan. Ya ini itu biar untuk menginspirasi teman-teman di luar sana, untuk memberikan apa ya, bahwa pembelajaran juga bagi orang-orang yang masih suka mengejudge, memojokkan, diskriminasi tentang orang-orang yang seperti Kak Eli ini, bahwa itu nggak bagus gitu ya. Harusnya mereka butuh rangkulan, tapi kenapa harus dikasih? Kenapa kalian menjauh? Nah, kenapa? Kalian butuh bantuan. Oke Kak Eli, makasih banyak atas waktu. Terima kasih banyak kamu udah mau Ya, jadi narasumber, kalian udah mau angkat saya. Terima kasih. Saya nggak bisa bilang kata-kata, pokoknya terima kasih. Kalian luar biasa. Iya, kok salah lagi kan? Dress, Dress, bergaun. lagi dress, Masih ada ya model. Nah, ini maksud saya model. detailing. Oh detail namanya kayak gini gitu. Kalau kalian punya pasangan terus pengen surprise gitu tuh, bisa masang di Eli nih kayak gini. Ini harganya berapa ini? 175. 25 buat saya 50. Kan cuma untuk promosi.